Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibila Nur Amalia dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang HPT aksis. Mari kita simak dengan gambarnya ini. HPT aksis, apabila kadar testosteron rendah, maka GnRH ini akan dilepaskan oleh hipotalamus. Kemudian akan merangsang ke anterior pituitari. Di anterior pituitari ini untuk merangsang hormon FSH dan LH. Di hormon LH ini akan merangsang sel Leydig atau mensintesis testosteron. Di dalam sel Leydig terdapat kolesterol yang akan diubah menjadi pregnenolon yang kemudian akan disintesis menjadi testosteron. Testosteron di dalam sel Leydig ini akan sebagian dialirkan ke darah dan sebagian lagi akan dialirkan ke sel Sertoli. Sini ya teman-teman. Kemudian di dalam sel Sertoli ini dibantu oleh ABP yang akan diubah menjadi TABP. Testosteron di dalam sel Sertoli ini akan diubah menjadi estradiol. Estradiol ini ada yang dialirkan ke pembuluh darah, ada yang kembali ke sel Leydig tadi. Di sel Leydig ini untuk disintesis menjadi protein. Nah, setelah saya menjelaskan tentang HPT aksis, saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis. Nah, ini gambarnya spermatogenesis. Di sini saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis. Mari kita lihat gambarnya. Tuh, banyak banget. Oke, banyak banget. Spermatogenesis. Nah, spermatogenesis, proses perubahan menjadi spermatozoa itu ada 3 tahap. Yang pertama spermatogenesis, yang kedua meiosis, yang ketiga spermiogenesis. Spermatogenesis merupakan diferensiasi ini ya. Spermatogenesis diferensiasi spermatogonia menjadi spermatosit primer. Spermatogonia tipe N akan membelah menjadi 4 sel sehingga ini spermatogonia menghasilkan 16 sel. Nah, di sini 16 sel. Kemudian spermatogonia tipe B kemudian akan spermatogonia tipe B menjadi spermatosit primer. Ini kan ini tuh gini loh. Ini kan spermatogenesis, kemudian diferensi menjadi 2, spermatogonia A dan spermatogonia B. Nah, di spermatogonia A ini menjadi 4 sel sehingga yang pertama itu menghasilkan 4 sel sehingga akan menghasilkan 16. Dari 4 tadi kelipatannya itu 16. Kemudian di spermatogonia B ini tipe B akan menjadi spermatosit primer. Kemudian yang meiosis spermatosit primer itu diploid. Kemudian spermatogenesis itu kan ada diploid dan ada haploid. Di meiosis ini spermatosit primer ini yang diploid, kemudian membelah menjadi 2 spermatosit sekunder. Kemudian
Spermatosit sekunder membelah lagi melalui meiosis 2 sehingga menjadi spermatid. Nah, ini spermatid. Sekarang spermatogenesis. Spermatid yang matang, spermiogenesis ada 4 fase, yaitu ada Golgi atau masih ada badan Golgi atau nukleus. Kemudian ada akrosom, yaitu tempat melekatnya flagel. Kemudian ada tutup itu muncul leher flagel. Kemudian ada pematang itu akrosom menutupi tadi flagelnya tadi ya. Kemudian spermia yang sempurna. Nah, sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.